Warung Badendang merupakan sebuah usaha kuliner yang berdiri pada tahun 2022. Warung ini hadir sebagai bentuk respon terhadap peluang baru di sektor makanan dan minuman. Dengan konsepnya yang khas dan penuh inovasi, Warung Badendang memperkenalkan menu andalannya yaitu ayam badendang yang merupakan sebuah singkatan dari ayam bakar bumbu rendang. Perpaduan rasa yang tidak biasa ini berhasil menarik perhatian banyak pelanggan, terutama dari kalangan mahasiswa dan juga masyarakat sekitar Singaraja. Lokasinya yang strategis yang berada di Jalan Dewi Sartika dekat dengan kampus Uniksa, membuat Warung Badendang ini mudah untuk diakses semua orang. Warung Badendang tidak hanya mengandalkan cita rasanya yang unik, tetapi juga membangun identitas yang kuat dan mudah untuk dikenali. Hal ini tercermin dari slogannya yang sederhana namun membekas, yaitu "Sudahi laparmu, mari berdendang bersamaku". Namun, di balik cita rasanya yang menggugah dan branding yang menarik, terdapat proses strategi bisnis yang disusun dengan cermat dan terarah. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana Warung Badendang mampu bertahan bahkan berkembang di tengah persaingan yang semakin kompetitif ini? Jika kalian penasaran, dalam video ini kita akan sama-sama mengulas lebih dalam bagaimana Warung Badendang menerapkan pendekatan strategisnya melalui 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama analisis SWOT untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi Warung Badendang dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, strategi generic porter yang menjelaskan bagaimana Warung Badendang memposisikan dirinya secara kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin berkembang. Dan yang terakhir, menggunakan matriks BCG sebagai alat analisis portofolio produk untuk menilai arah pertumbuhan dan potensi pengembangan ke depannya. Yang pertama yaitu konsep analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT adalah alat untuk mengevaluasi faktor internal seperti strength and weakness, dan juga eksternal yaitu opportunity and threats dalam rangka menyusun strategi bisnis yang lebih efektif lagi. Nah, mari kita menuju pada hasil analisis SWOT pada Warung Badendang, yang dimana yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, pada Warung Badendang itu memiliki harga yang sangat berjangkau di sekitaran harga 14.000 sampai 19.000 per porsi, yang dimana menu khasnya itu seperti ayam bakar bumbu rendang, dan itu juga lokasi strategisnya yang dekat dengan kampus Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga memiliki varian menu yang menarik seperti salah satunya yaitu Badendang Jinggo Gocengan. Lalu yang kedua ada weakness, yang dimana pada Warung Badendang memiliki kekurangan pada karyawan, khususnya pada dapur dan juga layanan. Dan juga pada Warung Badendang ini belum ada satu kali pun untuk penggunaan platform digital seperti GoFood dan juga GrabFood. Nah, untuk peluangnya, karena Warung Badendang ini dekat dengan lingkungan akademik, sehingga pangsa pasarnya yaitu adalah mahasiswa, yang dimana juga Warung Badendang juga promosi aktif melalui media sosial seperti Instagram, dan juga memiliki varian menu yang tadi saya katakan yaitu Badendang Jinggo Gocengan. Dan untuk ancamannya, Warung Badendang ini memiliki persaingan ketat dengan banyak warung kuliner lokal, sehingga ini menjadi salah satu ancaman bagi Warung Badendang. Selain itu juga adanya pelanggan yang mudah berpindah jika tidak merasa puas. Lalu kita akan menganalisis mengenai strategi SO, PO, ST, dan juga WT. Yang pertama yaitu strategi SO atau Strength Opportunity, yang dimana Warung Badendang telah memaksimalkan kekuatannya untuk menangkap peluang seperti menonjolkan cita rasa unik ayam bakar untuk promosi. Lalu yang kedua yaitu WO atau Weakness and Opportunity, yang dimana Badendang menggunakan peluang eksternal seperti pasar digital dan juga media sosial untuk mengatasi kelemahan internal seperti kekurangan pegawai dan digitalisasi. Lalu yang ketiga ada ST yaitu Strength and Threat, yang dimana Badendang memanfaatkan kekuatan unik untuk menghadapi persaingan ketat, terutama pada menu khasnya yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Lalu yang terakhir yaitu WT atau Weakness and Threat, yang dimana
Warung Bandendang meminimalisir kelemahan dan antisipasi ancaman dengan meningkatkan kualitas layanan dan juga perekrutan tenaga kerja tambahan. Baik, jadi kita akan lanjut ke analisis strategi diferensiasi warung Bandendang dari Porter. Nah, jadi warung Bandendang itu menerapkan strategi diferensiasi, yaitu strategi yang menekankan pada penciptaan nilai unik, sulit ditiru, dan memberi kesan mendalam bagi pelanggan. Fokusnya bukan hanya pada harga murah, melainkan pada kualitas, inovasi, dan juga citra yang khas. Pertama, keunggulan utama terletak pada cita rasa yang unik dan khas, di mana menu seperti ayam Bandendang, yaitu ayam bakar dengan bumbu rendang, adalah contoh nyata bagaimana rasa lokal diolah menjadi sesuatu yang berbeda. Menu lainnya seperti Lupita, yaitu nugget ayam sayur buatan sendiri, menunjukkan bagaimana komitmen terhadap makanan sehat dan kreatif. Inilah nilai lebih yang tidak bisa ditiru sembarangan warung makan lainnya. Kemudian yang kedua adalah warung Bandendang tidak berhenti pada rasa. Mereka juga unggul dalam kreativitas dan juga inovasi menu. Nah, contohnya itu adalah menu Bandendang Jinggo Gocengan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan muda. Mahasiswa dan generasi muda pada umumnya menyukai hal-hal yang unik dan juga berbeda. Dengan inovasi menu yang terus dikembangkan, warung Bandendang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan. Baik, yang ketiga itu yang tak kalah penting adalah pengalaman kuliner yang berbeda. Nah, warung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, tetapi menjadi ruang nyaman yang menghadirkan nuansa makanan rumahan, hangat, sehat, dan juga otentik, terutama bagi mahasiswa perantauan. Hal ini menciptakan hubungan emosional yang kuat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah strategi diferensiasi mereka diperkuat oleh citra branding yang kuat. Nah, mulai dari nama menu yang unik, penyajian yang khas, hingga promosi aktif di media sosial. Semuanya konsisten membentuk identitas merek. Branding yang jelas dan kuat membuat pelanggan tidak hanya mengingat rasa, tetapi juga pengalaman dan suasananya. Nah, jadi dengan strategi diferensiasi ini, warung Bandendang telah berhasil menempatkan dirinya bukan hanya sebagai warung makanan biasa, melainkan sebagai brand lokal yang memiliki karakter. Oke, next selanjutnya kita akan menganalisis strategi BCG pada warung Bandendang. Untuk menganalisis strategi BCG, kita akan menilai posisi bisnis ini berdasarkan pangsa pasar relatif dan juga pertumbuhan pasarnya. Warung Bandendang adalah usaha kuliner yang terletak di dekat kampus Undiksa, di mana lokasinya sangat strategis karena dikelilingi oleh mahasiswa yang setiap harinya pasti membutuhkan makanan cepat, murah, dan juga enak. Karena itulah dari sisi pertumbuhan pasar, warung Bandendang berada di level tinggi. Tetapi ada satu tantangan besar, yaitu pangsa pasarnya masih tergolong rendah. Mengapa demikian? Karena pesaingnya itu juga banyak. Di sekitaran kampus, kita bisa menemukan banyak sekali pilihan makanan, dari warung biasa hingga kafe kekinian. Selain itu, warung Bandendang juga belum optimal dalam memanfaatkan layanan digitalnya seperti menggunakan aplikasi pesan antar makanan dan juga promosi online secara maksimal. Nah, dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa warung Bandendang saat ini berada di kuadran question marks dalam matriks BCG. Nah, apa sih artinya berada di kuadran question mark? Artinya, warung ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang karena pasarnya tetap tumbuh, tetapi masih memerlukan banyak strategi yang kuat untuk memperbesar pangsa pasarnya. Bisnis dalam kuadran ini ibaratnya sedang diuji, apakah akan naik kelas menjadi stars atau justru menurun menjadi dogs dan tersingkir dari persaingan. Nah, kemudian apa saja sih strategi yang telah dilakukan oleh warung Bandendang ini? Yang pertama, itu mereka setelah memanfaatkan Instagram untuk promosi, di mana hal ini sangat cocok karena target utamanya adalah mahasiswa, yaitu anak muda yang aktif di media sosial. Yang kedua, menu yang ditawarkan ada cukup unik dan juga tidak pasaran, dilengkapi dengan harga yang juga sangat terjangkau. Kombinasi ini membuat banyak pelanggan itu tertarik untuk mencoba. Ditambah lagi, lokasinya yang dekat dengan kampus itu membuat warung Bandendang ini mudah untuk diakses oleh semua orang.
Namun sayangnya masih ada beberapa peluang emas yang belum dimanfaatkan. Misalnya, warung Badendang itu belum bergabung di layanan pesan antar online seperti GoFood atau GrabFood, padahal banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk memesan makanan secara online saat tidak ada kegiatan ataupun saat sibuk kuliah. Selain itu, belum ada kolaborasi dengan influencer kampus ataupun food blogger, padahal promosi dari teman sebaya itu lebih dipercaya dan bisa menyebar cepat. Kekurangan tenaga kerja dan juga belum adanya sistem pelatihan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas layanan pada warung Badendang. Nah, agar warung Badendang bisa naik ke Korean Stars, ada beberapa strategi yang bisa dijalankan oleh warung Badendang. Yang pertama, warung Badendang bisa bergabung dengan platform pesan antar online seperti GoFood ataupun GrabFood untuk memperluas jangkauan pasarnya tanpa harus membuka cabang baru. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan influencer kampus ataupun food blogger. Yang ketiga, bisa membuat program loyalitas pelanggan, misalnya dengan memberikan diskon khusus kepada mahasiswa ataupun reward kepada pelanggan setia. Yang keempat, dapat merekrut tenaga kerja paruh waktu dari kalangan mahasiswa. Dan yang kelima adalah melakukan inovasi menu seperti menambahkan minuman khas Bali ataupun menu musiman lainnya yang membuat pelanggan penasaran dan ingin kembali mencobanya. Nah, dengan langkah-langkah tadi, warung Badendang tidak hanya bisa bertahan, tetapi bisa tumbuh menjadi salah satu pelaku UMKM yang sukses di lingkungan kampus. Kemudian, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari analisis BCG ini? Jadi, setiap bisnis itu punya tantangannya sendiri. Tapi, dengan mengerti posisi kita saat ini dan juga menyusun strategi yang tepat, peluang untuk berkembang selalu terbuka lebar. Nah, warung Badendang sudah berada di jalur yang benar. Tinggal selangkah lagi untuk berada dan berubah dari question marks menjadi stars yang bersinar terang di tengah persaingan UMKM kuliner. Pesan kami untuk warung Badendang agar terus berkembang dengan memanfaatkan kekuatan dan juga peluang yang dimiliki, serta mampu menghadapi setiap tantangan dengan strategi yang tepat. Maka analisis ini semoga memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana sebuah usaha kuliner lokal dapat bersaing secara strategis melalui pendekatan strategis yang sederhana tapi efektif. Melalui serangkaian observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa warung Badendang merupakan salah satu contoh UMKM yang mampu bertahan dan berkembang di tengah kompetisi yang semakin ketat. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan bahwa kekuatan utama warung Badendang terletak pada harganya yang terjangkau, lokasi yang strategis, serta cita rasa makanan yang unik dan sesuai dengan preferensi konsumen. Namun, warung ini juga menghadapi kelemahan seperti keterbatasan sumber daya dan promosi yang masih sederhana. Melalui pendekatan strategi generik porter, terlihat bahwa warung Badendang cenderung menerapkan strategi diferensiasi. Strategi ini diterapkan dengan menyasar segmen mahasiswa dan masyarakat sekitar melalui keunikan menunya yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Sementara itu, hasil pemetaan produk menggunakan matriks BCG menunjukkan bahwa warung Badendang berada dalam kuadran question mark yang memiliki potensi pertumbuhan pasar tinggi dan pangsa pasar yang tergolong rendah. Strategi bisnis tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, namun juga sangat relevan bagi UMKM. Dengan memahami posisi internal dan eksternal, pelaku UMKM seperti warung Badendang mampu mengambil keputusan yang lebih baik dan terarah. Strategi bukan hanya milik perusahaan besar. UMKM pun bisa tumbuh dengan arah yang tepat. Karena sesungguhnya, dari usaha kecil, bisa lahir strategi besar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa terbantu.